Halo, jumpa lagi dengan saya Budi Santosa. Ya, para pemirsa yang terhormat, kali ini saya akan membahas mengenai particle swarm optimization, salah satu metode metaheuristik yang sangat banyak dipakai, yang sangat populer ya. Ini saya ambilkan dari bab di buku saya, metode metaheuristik, konsep dan implementasi, di mana dalam buku itu disajikan dengan mudah dan disertai dengan MATLAB code, jadi Anda bisa mengcopy atau mempelajarinya, kemudian Anda running untuk percobaan particle swarm optimization. Tentu saja untuk kasus-kasus sederhana. Jika Anda ingin mengembangkan untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja Anda harus memperbaiki code yang ada di buku saya. Oke, jadi PSO ini ditemukan oleh Russell Eberhard tahun 1995. Dia dari Purdue University ya, bersama dengan James Kennedy, seorang psikolog. Jadi PSO ini termasuk population based, jadi di mana setiap iterasi kita akan membangkitkan sejumlah populasi dengan ukuran tertentu. Jadi PSO itu diilhami atau diinspirasi dari pergerakan kawanan burung, swarm of bird atau kelompok ikan, di mana kawanan burung itu biasanya bergerak bersama dengan menuju arah tertentu tanpa ada satu ekor pun yang dia melakukan gerakan yang berbeda atau keluar dari kelompoknya. Biasanya mereka terbang dalam satu kelompok. Oke, jadi ada 3 kata kunci dalam PSO ini. Jadi particle itu mewakili satu solusi atau satu individu. Kemudian swarm itu adalah kelompok atau kawanan atau grup. Kemudian optimization. Jadi nanti di dalam PSO tentu saja kita akan melakukan pembangkitan partikel yang mewakili solusi. Kemudian kita akan mengenal pergerakan kelompok atau swarm, juga pergerakan individu untuk mencapai solusi yang diharapkan optimal. Jadi dalam PSO ini ada individual atau partikel tadi mewakili satu solusi. Kemudian setiap partikel itu mempunyai posisi dan velocity. Ya, posisi ini nanti diwakili oleh X, kemudian velocity oleh V. Ya, jadi pergerakan partikel atau individu akan merubah posisi. Perubahannya dipengaruhi oleh velocity. Ya. Nah, setiap partikel mempunyai best position, posisi terbaik untuk dirinya, dan juga setiap pergerakan partikel akan dipengaruhi oleh pergerakan kelompok. Jadi dalam kelompok ada namanya disebut global best. Global best itu solusi terbaik yang dicapai oleh kelompok. Jadi dari individu dari partikel-partikel yang ada akan kita cari mana yang paling baik itu sebagai posisi terbaik kelompok. Ya, jadi ada dua bagian, yaitu posisi terbaik individu dan posisi terbaik kelompok yang mempengaruhi pergerakan setiap partikel di iterasi berikutnya. Nah, Anda lihat geometri dari PSO atau gambar dari PSO. Jadi setiap partikel akan mempunyai posisi awal. Ya, posisi awal, kemudian ada velocity awal. Kemudian aspek sosial ini dipengaruhi oleh global best position atau posisi terbaik kelompok. Kemudian juga dipengaruhi oleh pergerakan individu atau position of personal best atau posisi terbaik untuk setiap individu. Nah, menghasilkan resultan gerakan ke sini. Ya, tapi jangan bayangkan hitungannya seperti di fisika ya. Jadi hitungan di sini nanti sederhana, cuma menggabung posisi dan kecepatan. Hitungannya cuma tambah-tambahan pengurangan saja. Ya, jadi kalau kita ringkas, pertama kita akan menginisialisasi setiap partikel itu dengan posisi tertentu dan kecepatan tertentu, di mana awalnya biasanya dinyatakan dengan random ya. Jadi posisinya random, velocity-nya random.
Kemudian setiap posisi partikel itu dia bisa dinilai fitness-nya. Ya, misalkan X untuk partikel 1 5,2, dia bisa dimasukkan ke dalam fungsi tujuan. Ya. Kemudian dari masing-masing individu akan diketahui mana yang menghasilkan fitness function paling bagus. Nah, posisi terbaik individu sering disebut dengan P-base. P-base ya, personal base, di mana itu akan dicari di antar iterasi. Jadi mungkin iterasi sekarang bagus, iterasi sesudah itu buruk, maka akan dipakai P-base yang iterasi sekarang di iterasi sesudahnya. Gitu ya. Jadi P-base ini tidak hanya di satu iterasi, tapi antar iterasi selalu dicari. Selalu di-keep ya, disimpan. Kemudian dari masing-masing partikel kan diketahui P-base-nya, nanti akan dicari P-base mana yang paling bagus, itu yang disebut dengan G-base atau Global Base Position. Jadi kelompok itu punya posisi terbaik. Nah, jadi pergerakan individu partikel di iterasi berikutnya dipengaruhi oleh P-base dan G-base. Ya, posisi terbaik individu dan posisi terbaik kelompok. Nah, dari situ dari P-base dan G-base kita bisa mengupdate velocity. Setelah velocity-nya diupdate, posisinya akan diupdate. Itu kita ulang-ulang sampai sejumlah iterasi, sampai mencapai maksimum iterasi, kita akan selesai dan kemudian mendapatkan G-base sebagai solusi dari persoalan kita. Ya, jadi Anda bayangkan ini persoalannya adalah optimasi untuk minimasi fungsi misalkan gitu ya. Jadi G-base ini adalah solusi X yang menyebabkan fx-nya itu minimum, gitu ya. Atau kalau kasus maksimasi ya berapa X itu yang membuat fx-nya maksimum. Nah, X itu diwakili oleh G-base, posisi terbaik kelompok. Ya, jadi di sini stopping kriteria untuk iterasi bisa jumlah iterasi maksimum, bisa juga misalkan selisih G-base-nya itu sudah tidak signifikan dari beberapa iterasi, G-base-nya sudah hampir fix ya, itu bisa kita hentikan karena sudah nggak bergerak lagi gitu. Jadi sudah mencapai solusi terbaiknya atau mungkin solusi optimalnya. Misalkan ini ya, Anda lihat ada grafik, kemudian ada beberapa partikel dengan posisi tertentu. Masing-masing partikel ini kan akan bergerak. Nah, partikel sum optimization bisa nanti setelah sekian iterasi bergeraknya menuju minimum ini. Ya tergantung ya, kita ingin mencapai minimum atau kalau maksimum ya di sini atau di sini. Nah, jadi partikel-partikel ini awalnya terserak, tapi kemudian dipengaruhi oleh P-base dan G-base, mereka akan bergerak menuju satu titik yang sama setelah sekian iterasi. Nah, biasanya dia akan mencapai minimum atau bahkan global minimum ya. Tapi kalaupun tidak mencapai global minimum, dia bisa mencapai lokal minimum atau solusi yang mendekati optimal. Oke, jadi hitungannya sederhana. Jadi nanti dalam PSO kita akan mempunyai rumus untuk update kecepatan. Jadi velocity untuk partikel I pada iterasi K plus 1 itu sama dengan velocity sebelumnya pada iterasi K ditambah suatu konstanta C1 dikalikan bilangan random antar 0 sampai 1 dikalikan selisih P-base posisi terbaik suatu individu I dengan posisinya sekarang ditambah dengan konstanta C2 dikalikan bilangan random antara 0 sampai 1 dikalikan dengan selisih G-base posisi terbaik kelompok dikurangi posisi individu I sekarang. Ya, jadi hitungannya sederhana itu. Jadi kalau P-base diketahui, G-base diketahui, maka kita bisa menghitung berapa
velocity untuk satu partikel pada iterasi berikutnya. Nah, setelah diketahui velocity-nya, kita bisa mengupdate posisinya. Jadi posisi individu I pada iterasi berikutnya atau K+1 adalah posisi sekarang ditambah velocity yang kita update di sini tadi. Nah, sederhana saja, jadi posisinya adalah posisi ditambah velocity. Jadi velocity dan posisi ini sama-sama tidak punya satuan, jadi skalar yang ditambahkan begitu saja, atau vektor yang ditambahkan. Jadi hitungannya sederhana, tidak seperti di fisika. Ya, oke. Jadi P-base adalah posisi terbaik individu I. Kalau G-base dia nggak punya indeks I karena ini sama untuk semua individu. G-base-nya sama. Posisi terbaik kelompok. Oke. Jadi dalam implementasinya pertama kita akan membangkitkan populasi dengan ukuran tertentu, misalkan dengan 5 partikel gitu ya. 5 partikel yang masing-masing akan kita inisialisasi dengan posisi dan velocity secara random biasanya. Kemudian kita evaluasi fitness untuk setiap partikel atau individu pada posisinya yang sekarang. Kemudian dari situ kita bisa menemukan P-base. Nah, untuk awal P-base-nya ya posisi yang sekarang karena belum ada pembanding ya. Tetapi kalau sudah beberapa iterasi kita bisa membandingkan P-base antar iterasi. Nah, P-base yang sekarang biasanya adalah sudah mencakup P-base sebelumnya. Jadi yang sekarang sudah yang terbaik dari iterasi-iterasi sebelumnya. Maka di iterasi yang akan datang ya P-base-nya tinggal ngambil dari yang sekarang. Tidak perlu ngecek ke belakang-belakang lagi. G-base juga begitu, dia selalu diupdate untuk setiap iterasi. Oke ya, jadi dengan P-base dan G-base kita akan melakukan iterasi dengan cara mengupdate velocity. Kemudian dengan velocity yang sudah diupdate kita akan mengupdate posisi setiap partikel. Kemudian lagi kita hitung fitness untuk setiap partikel. Terus kita temukan yang terbaik untuk setiap individu, fitness terbaik untuk setiap individu sebagai P-base, dan terbaik untuk kelompok, jadi terbaik dari semua individu itu kita tentukan sebagai G-base. Ya, jadi P-base dan G-base adalah posisi terbaik untuk individu dan untuk kelompok. Nah, ini kita ulang-ulang sampai iterasi selesai atau kriteria penghentiannya dicapai. Ya, jadi bisa tadi jumlah iterasi maksimum atau selisih solusi sekarang dengan sebelumnya jika sudah mendekati 0, atau selisih nilai fungsi tujuan atau fitnessnya, ya, fitness untuk G-base. Kalau itu sudah tidak berubah ya kita bisa berhenti. Oke, kita misalkan mempunyai fungsi yang sederhana dengan satu variabel saja, fx sama dengan 100 min x kuadrat. Kita inisialisasi konstanta C1, ini ya, waktu mengupdate velocity kita perlu C1 dan C2. Kemudian jumlah partikelnya berapa, posisi awal untuk semua partikel gimana, velocity-nya untuk semua partikel gimana. Ini kita inisialisasi. Ya, jadi itu contoh sederhana, nanti kita lakukan beberapa iterasi. Kemudian kita bisa juga expand untuk persoalan yang lebih rumit, misalkan untuk fx x1 kuadrat plus x2 min 11 kuadrat plus x1 plus x2 kuadrat min 7 kuadrat. Ini fungsi dengan dua variabel. Ya, ini tadi satu variabel, ini dua variabel. Tentu saja perhitungannya juga lebih rumit, tetapi dengan coding kita akan mudah. Baik, kita bisa berpindah ke MATLAB ya. Dengan MATLAB kita akan melakukan penghitungan ini supaya kita akan lebih paham, karena kalau dengan teori saja mungkin Anda tidak perlu paham.
kita akan implementasikan menggunakan MATLAB. Oh maaf, MATLAB-nya belum dibuka.